Satu keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan dua anaknya ditemukan tewas di dalam tenda saat berkemah di kawasan wisata Kledung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rabu siang 27 Mei 2026. Penyebab kematian keempatnya masih misterius. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikomang Mahendra Deputra mengatakan, hasil pemeriksaan awal tim forensik mengungkap dua kemungkinan penyebab kematian para korban. Pada tahap awal, penyidik sempat menduga para korban meninggal akibat keracunan makanan. Namun, hasil olah TKP mengarah pada dugaan lain, yaitu keracunan gas dari kompor portabel atau paparan asap barbeque yang terjebak di dalam tenda akibat minimnya sirkulasi udara. Ketika olah TKP, satu set kompor gas portable yang digunakan untuk masak barbeque tersebut itu tepat berada di mulut tenda atau teras tenda. Nah, diduga kemungkinan ketika gas hasil pembakaran ini, mungkin itu adalah CO, karbon monoksida, ini naik, kemungkinan ada yang masuk ke dalam tenda. Nah, tenda tersebut kan berbentuk limas. Diduga ada asap hasil pembakaran tersebut yang masuk dan terperangkap di dalam tenda. Keempat korban diketahui bernama Muhammad Ali Munawar, 52 tahun, istrinya Makfirah, 43 tahun, serta dua anak mereka, Alvino Epan Hakim, 16 tahun, dan Bagas Amar Hakiki, 21 tahun. Mereka ditemukan meninggal dunia di dalam tenda pada Rabu siang 27 Mei 2026. Menurut Ibtu Komang, keluarga tersebut tiba di lokasi wisata dan mendirikan tenda di area perkemahan pada Selasa malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Sepanjang malam, para korban diduga beraktivitas di sekitar tenda untuk beristirahat dan menikmati suasana perkemahan. Polisi menemukan adanya sisa makanan serta peralatan memasak yang menunjukkan keluarga tersebut sempat melakukan aktivitas memasak selama berkemah. Hingga Selasa malam berakhir, tidak ada informasi yang menunjukkan bahwa keluarga tersebut mengalami masalah atau meminta pertolongan kepada petugas maupun pengunjung lainnya di lokasi wisata tersebut. Namun, keesokan harinya sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia bagian Barat, petugas pengelola wisata mendatangi tenda korban untuk mengingatkan waktu check out karena kawasan camping akan dibersihkan. Namun, saat itu tidak ada respon dari dalam tenda. Karena tidak mendapat jawaban, petugas kemudian membuka tenda tersebut secara paksa. Saat itulah keempat anggota keluarga tersebut ditemukan sudah meninggal dunia. Keempat korban ini tiba di lokasi. Nah, untuk menginap, melaksanakan camping, dan pada besok harinya, pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2026, kira-kira pada pukul 11.45, petugas yang bertugas di lokasi wisata tersebut memberitahu korban untuk segera check out karena mereka akan melaksanakan pembersihan di lokasi. Nah, karena tidak ada jawaban dari korban, oleh sebab itu pada pukul 15, kurang lebih pada pukul 15 WIB, petugas kembali mendatangi dan membuka pintu dari tempat camping. Karena tidak ada jawaban tersebut, maka setelah dibuka pintu, terlihatlah keempat korban sudah kaku di lokasi kejadian. Menyusul penemuan 4 jenazah tersebut, Polres Temanggung bersama tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Jawa Tengah langsung melakukan olah TKP dan melakukan pemeriksaan terhadap jenazah para korban. Selain melakukan olah TKP, polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi terkait penemuan 4 jenazah tersebut. Namun, hingga kini kepolisian belum membeberkan identitas maupun keterangan rinci dari para saksi yang telah diperiksa tersebut. Ibtu Komang menjelaskan, autopsi telah dilakukan pada Kamis 28 Mei 2026 dan selesai pada siang hari. Namun hasil lengkap masih menunggu pemeriksaan lanjutan dari bidang kedokteran, kesehatan serta laboratorium forensik Polda Jawa Tengah. Hasil pemeriksaan diperkirakan membutuhkan waktu 2 hingga 5 hari. Sudah dilaksanakan autopsi kemarin pada tanggal 28 Mei 2026, selesainya di siang hari. Untuk hasil pemeriksaan awal berdasarkan keterangan dari dokter yang memeriksa, diduga
kematiannya ini ada 2 dugaan kuat. Yang pertama diduga karena keracunan makanan, dan yang kedua diduga karena keracunan gas hasil pembakaran. Nah, selanjutnya pemeriksaan sudah dilaksanakan oleh Bitlab 4 Polda Jawa Tengah untuk semua yang diamankan sedang dilaksanakan pemeriksaan, dan kami sampai saat ini masih menunggu apa hasil dari pemeriksaan tersebut. Demikian. Dalam penyelidikan, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti untuk diperiksa lebih lanjut. Barang bukti yang disita antara lain 5 telepon genggam, 1 unit mobil, 1 kamera, 1 set kompor gas portabel, serta tungku tanah liat yang digunakan untuk membakar briket. Selain itu, petugas juga mengamankan sisa makanan berupa daging, sosis, sayuran, dan nasi putih yang diduga dikonsumsi sebelum kejadian. Dari hasil pemeriksaan di lokasi, seluruh peralatan memasak ditemukan dalam keadaan tidak menyala. Kompor gas portabel diketahui berada di luar tenda atau di area teras pintu masuk. Polisi juga menemukan pintu tenda serta ventilasi di sisi kiri dan kanan dalam keadaan tertutup rapat. Petugas tidak menemukan bekas muntahan maupun tanda-tanda mencurigakan lainnya di lokasi. Di dalam tenda hanya terdapat 2 kasur dan beberapa kantong tidur yang digunakan para korban selama berkemah. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat yang gemar berkemah agar selalu memperhatikan keselamatan dalam beraktivitas di alam terbuka. Penggunaan kompor portabel, arang maupun alat pemanas di dalam tenda perlu dilakukan dengan sangat hati-hati. Tenda yang tertutup rapat dan minimnya sirkulasi udara dapat menyebabkan penumpukan gas berbahaya yang tidak berwarna dan tidak berbau. Para ahli keselamatan umumnya menganjurkan agar aktivitas memasak maupun pembakaran dilakukan di luar tenda dengan sirkulasi udara yang memadai. Selain itu, ventilasi sebaiknya tetap dibuka dengan memastikan pergantian udara berlangsung dengan baik. Hingga saat ini, Polres Temanggung masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polda Jawa Tengah untuk memastikan penyebab pasti kematian satu keluarga tersebut. Publik kini menanti hasil resmi penyelidikan yang diharapkan dapat menjawab misteri kematian keempat anggota keluarga tersebut. Hal ini juga menjadi pelajaran berharga agar tragedi serupa tidak terulang lagi di masa mendatang. Demikianlah headline anews.id, update berita-berita terkini di anews.id. Saya Surya Muhammad Said, sampai jumpa.